Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ilham Haryajati. Saya dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan membaca PPT yang telah saya buat mengenai kerajinan ekoprint dengan teknik dasar ekoponding. Ini contoh PPT-nya. Nah, untuk soal bagian A yang mengenai pilihan saya dari 3 video tersebut, saya lebih memilih pembuatan ekoponding yang menggunakan bahan dasar daun dan teknik dasar ponding dengan media tote bag. Dikarenakan tote bag lebih banyak diminati dan juga dapat digunakan di dalam berbagai hal. Contohnya, pergi berbelanja atau hanya sekedar membawa barang. Dan apabila tote bag dikombinasikan dengan ekoponding yang berbahan dasar daun, maka akan mempercantik tote bag dan meningkatkan harga jual dari tote bag tersebut. Tidak hanya menjual tote bag saja, kita juga bisa membuka workshop. Dengan kata lain, kita dapat menghasilkan dua keuntungan secara bersamaan. Dan untuk langkah-langkah untuk mempersiapkan bisnis kerajinan tote bag dengan teknik dasar ekoponding, saya di sini ada mempunyai 5 langkah. Langkah pertama adalah mencari rekan bisnis. Langkah kedua itu menentukan target market. Langkah ketiga mempersiapkan alat. Langkah keempat itu menentukan target profit dan harga yang akan dipasarkan. Langkah kelima mempromosikan barang. Nah, untuk mencari rekan bisnis ini sangat penting, dikarenakan rekan bisnis dapat membantu kita dalam memikirkan ide-ide yang baru dan juga dapat membantu kita apabila kita mempunyai masalah-masalah yang dalam bisnis tersebut. Untuk menentukan target market itu dengan cara melakukan survei atau melihat peminat-peminat siapa saja yang minat di produk yang telah saya buat. Untuk mempersiapkan alat, kita harus tahu alat dan bahannya apa saja untuk membuat produk yang akan dijual belikan. Seperti palu kayu dan plastik itu adalah alatnya. Untuk bahannya tote bag polos dengan kain berselat arami seperti wool, sutra, kanvas, dan katun. Juga mempersiapkan daun seperti daun bayam, kangkung, daun liar, karena kan daun tersebut warnanya awet dan juga mudah dikombinasikan dengan daun lain, maka saya akan mengambil daun tersebut. Untuk yang keempat itu menentukan target profit dan harga yang akan dipasarkan. Kita harus tahu harga berapa yang akan dipasarkan oleh kita. Dan harga tersebut harus cocok dengan keadaan ekonomi di pasar. Apabila harga tersebut terlalu mahal atau terlalu murah, maka keuntungan yang akan kita dapat bisa lebih minim, bisa lebih besar. Kita dapat menentukan harga barang yang akan kita jual berdasarkan harga alat dan bahan, serta lama pengerjaan kita terhadap produk tersebut. Misalkan kita mengerjakannya selama 8 jam, berarti kita hargai 8 jam tersebut dengan berapa. Ditambah juga dengan harga-harga bahan yang telah kita beli atau yang telah kita cari. Dan juga kita harus menentukan target profit yang akan tercapai dalam satu hari tersebut. Kenapa kita harus menentukan target profit? Apabila bisnis kita tidak ada target profit, maka bisnis kita itu akan berjalan tidak karuan karena tidak ada tujuan yang akan dicapai. Maka dari itu harus diadakan target profit per harinya. Yang kelima itu mempromosikan barang. Untuk mempromosikan barang ada berbagai cara, seperti memberikan diskon atau memberikan merchandise seperti gift setelah membeli produk yang telah dijual, atau kita bisa memamerkannya atau mempromosikannya melalui iklan-iklan yang ada di sekitaran perumahan kita. Bisa juga melalui brosur, bisa juga melalui mulut ke mulut, dan
yang sekarang sedang trending itu melalui online. Berbasis online itu bisa melalui aplikasi WhatsApp, aplikasi Telegram, Twitter, Facebook Ads, dan Instagram Ads. Dan juga kita harus memiliki ilmu-ilmu dasar untuk mempromosikan suatu barang. Strategi bisnis manajemen untuk mengembangkan bisnis tote bag dengan teknik eco-pounding. Di sini strategi manajemen yang akan digunakan melihat dari prinsip 6M. Material, money, machine, method, man, market. Dikarenakan mesin untuk bisnis tote bag ini masih belum diproduksi dan belum ada, maka yang akan digunakan hanya 5M. Material, money, man, method, dan market. Untuk material sendiri, strategi pada material kita harus memperhatikan kualitas dengan harga yang relatif baik untuk menjadikan bahan. Seperti harga murah akan tetapi kualitas sangat bagus. Itu kita harus pandai mencarinya. Untuk money management, strategi yang saya gunakan adalah sedikit mengambil keuntungan di awal bisnis dan mencari pelanggan yang lebih banyak di awal bisnis agar pelanggan tersebut bisa merepeat order untuk seterusnya. Apabila sudah banyak pelanggan yang bisa terlihat penjualannya menaik gitu, kita akan menambahkan harga jual dari produk kita sendiri dengan menambahkan kualitasnya juga. Untuk strategi yang ketiga itu adalah man sangat dibutuhkan dalam bisnis seperti co-founding. Dikarenakan dengan sumber daya manusia kita dapat menghasilkan barang-barang yang lebih banyak dan juga dapat mengurangi waktu produksi dikarenakan ada yang membantu di setiap metode-metode yang telah direncanakan. Yang keempat adalah metode. Metode sangatlah penting agar di saat memproduksi suatu barang akan lebih efisien dan juga lebih terstruktur. Dan yang terakhir adalah market. Market atau pasar adalah tempat kita mendagangkan produk yang telah kita buat. Maka dari itu, kita harus tahu cara-cara yang harus digunakan untuk memasarkan produk seperti mendagangkan promosi atau melakukan kerjasama dengan produk lain. Sekian jawaban saya, terima kasih.